Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat rendang daging sapi. Nah, resep kali ini praktis banget tapi rasanya nendang. Bumbunya yang nyemek-nyemek auto bikin nambah nasi, asli ini nagihin banget. Oke, yang penasaran cara buatnya dan bahannya apa aja? Langsung aja yuk kita ke resepnya. Oke, siapkan wajan, kemudian kita tuang 1 liter santan. Saya pakai kekentalan sedang. Nah, sesuai dengan caption yang di awal video tadi, bahwa resep rendang kali ini yang praktis, maka untuk bumbunya saya siapkan juga bumbu yang siap pakai. Cukup beli bumbu rendang 5.000 di Uni Penjual, takarannya sudah pas untuk 1 kg daging. Praktis, hemat, dan rasanya tetap kayak bumbu ya. Kita tinggal bilang untuk 1 kg daging auto jadi rendang gurih dan meresap. Nah, biar rasanya makin mantap, saya tambahkan juga 1 saset bumbu racik rendang. Oke, sekarang kita masukkan rempah aromatiknya. Ada serai, lengkuas, daun salam, daun kunyit, daun jeruk, kapulaga, bunga lawang, kayu manis, dan juga cengkeh. Selanjutnya ini kita masak sambil terus kita aduk-aduk sampai mendidih ya. Nah, ini perlu banget kita aduk-aduk terus, jangan ditinggal-tinggal supaya tidak pecah santan. Oke, ini sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan 1 kg daging sapi. Di sini potongan daging sapinya tidak terlalu besar, jadi 1 kg daging sapi saya potong menjadi 30 bagian. Lalu ini kita masak sambil sesekali diaduk-aduk ya. Untuk memasak rendang butuh kesabaran dan diperlukan waktu sekitar 2-4 jam. Nah, di sini sesekali saya tutup, kemudian dibuka dan dimasak lagi sambil diaduk-aduk, kemudian ditutup lagi, begitu seterusnya ya. Oke, ini setelah saya masak kurang lebih 2 jam, kelihatan santannya sudah menyusut. Ini aromanya udah wangi banget teman-teman. Karena bumbunya sudah siap pakai, rasa dasarnya sudah asin dan gurih. Jadi sebelum menambahkan seasoning saya tes rasa dulu. Dan benar aja rendangnya sudah cukup asin, jadi saya tidak menambahkan garam lagi. Yang saya tambahkan hanya sedikit gula merah dan setengah sendok teh kaldu bubuk rasa daging sapi agar rasanya lebih seimbang dan kaya. Kemudian lanjut aja kita masak dan diaduk-aduk supaya lebih tercampur. Oke, 30-45 menit sebelum diangkat, saya tambahkan juga baby kentang. Karena selain protein dari daging, ada tambahan karbohidrat dari kentang, jadi lebih puas saat dimakan. Dan kentang bisa juga menambah volume masakan tanpa harus menambahkan banyak daging, tapi tetap terlihat melimpah ya teman-teman. Dan untuk baby kentangnya ini boleh di skip ya, ini hanya opsional aja. Dan ini saya tutup beberapa saat supaya bumbu rendangnya lebih meresap lagi ke dalam kentang. Agar bumbu rendang lebih meresap ke dalam kentang, setelah dicuci, kentang saya tusuk-tusuk terlebih dahulu menggunakan garpu. Dengan begitu, bumbu lebih mudah masuk ke bagian dalam kentang dan rasanya jadi lebih gurih serta merata ya. Oke, setelah dimasak lebih dari 2 jam namun belum sampai 3 jam, rendang daging sapinya udah mateng dengan sempurna. Ini aromanya harum semerbak kemana-mana, bikin makin menggoda. Ditambah lagi bumbunya yang nyemek dan pekat seperti ini, sudah pasti rasanya enak banget ya teman-teman. Oke semua, sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.